Shalom, selamat pagi. Renungan harian pada saat ini saya ambil dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai 9 dengan tema semangat memberi untuk pembangunan gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melaksanakan ibadah pengucapan syukur untuk pembangunan gereja. Membangun gedung gereja merupakan kewajiban bagi setiap umat. Ini begitu ditekankan dalam kitab suci seperti dalam Keluaran pasal 25 dan pasal yang ke-35 di mana umat Israel diperintahkan untuk memberikan persembahan khusus untuk pembuatan kemah suci. Bahkan salah satu nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan dan menuliskan betapa pentingnya pembangunan bait Allah atau gereja adalah Nabi Hagai. Nabi Hagai dalam kitab Hagai hanya menyampaikan firman Tuhan mengenai pembangunan bait Allah atau gereja. Nabi Hagai diutus hanya menyampaikan satu saja pesan firman Tuhan, yaitu pembangunan bait Allah atau gereja. Dalam kitab Hagai kita telah renungkan pada ibadah pengucapan syukur pembangunan tahun lalu. Dalam kitab Hagai diceritakan bagaimana Tuhan menegur para pemimpin, para pelayan dan semua jemaat yang tidak memperhatikan pembangunan bait Allah. Banyak kesulitan yang mereka alami secara keuangan oleh karena hukuman, oleh karena hajaran Tuhan, sebab mereka mengabaikan pembangunan. Dikatakan dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 6 ayat 9 sampai 11, kamu menabur banyak, menuai sedikit. Tuhan tidak memberkati pekerjaan mereka, hasil panen mereka hilang, dicuri orang dan lain sebagainya. Tidak memuaskan mereka. Upah mereka ditaruh dalam pundi-pundi berlobang. Tuhan mengatur sehingga uang simpanan mereka habis terus. Ini menjadi perhatian kita agar kita jangan mengabaikan pembangunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa gedung gereja itu penting? Mari kita lihat dalam kitab Imamat 19 ayat 30 dan Imamat 26 ayat 2. Bisa ditampilkan slide di fokus. Imamat 19 ayat 30, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan tempat kudusku. Akulah Tuhan. Sama dengan Imamat 26 ayat 2, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan tempat gedung gereja atau rumah ibadat kudusku. Akulah Tuhan. Pemeliharaan hari sabat dihubungkan dengan tindakan menghormati tempat kudus Allah. Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Terlihat bahwa kebiasaan Yesus pada hari Sabat adalah berbakti di rumah ibadat. Pada zaman Yesus, tindakan berbakti ini bisa dilakukan di sinagoge, bisa juga di bait Allah. Pada zaman kita ini kita lakukan di gereja. Bapak Ibu Saudara, dari ayat Alkitab ini jelas pada hari Sabat atau hari Minggu kita memang harus berbakti kepada Tuhan, dan itu harus dilakukan di gereja. Kita tidak boleh berbakti di rumah sendiri. Dalam kebaktian hari Sabat atau hari Minggu itu kita juga harus bersekutu satu dengan yang lain. Mari kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 25 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 46. Bisa ditampilkan di infokus. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat
melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kisah Para Rasul 2 ayat 42-46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau ada orang Kristen yang pada hari Minggu beribadah hanya di rumah atau ikut ibadah live streaming, itu tidak betul. Karena dia mengabaikan unsur tempat kudus, yaitu gereja, dan unsur persekutuan. Kecuali dia sakit atau ada hal-hal lain yang membuat dia tidak bisa ikut ibadah di gereja, atau jika ada terjadi pandemi seperti beberapa tahun yang lalu, virus corona, atau bencana alam di mana gedung gereja rusak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Salomo selesai membangun bait Allah, ia menggunakan bait Allah atau gereja sebagai tempat berdoa. Apa yang Salomo doakan? Ia berdoa untuk segala kesalahan dan memohon pengampunan dosa. Jadi gereja atau rumah ibadah ini adalah tempat kita berdoa, memohon pengampunan Tuhan dan segala berkat untuk kehidupan kita. Gereja adalah rumah doa, tempat kita berdoa, syafaat. Apa dan siapa yang kita doakan? Mari kita lihat dalam Alkitab. Yang pertama, pemerintah kita. 1 Timotius 2 ayat 1-2. Kemudian hamba Tuhan dan orang-orang kudus atau orang Kristen. Efesus 6 ayat 18-20. Orang-orang yang belum bertobat supaya mereka bertobat. Kisah Rasul 26 ayat 29. Orang sakit. Yakobus 5 ayat 14. Dan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Matius 5 ayat 44. Olehnya, jika dalam gereja ada orang yang tidak berdoa syafaat, hanya keluar, maka dia tidak akan mendapatkan pengampunan dosa dan berkat dari Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak berdoa. Gereja ini bukan hanya tempat kita menyembah Tuhan, bukan hanya tempat kita memuji Tuhan, bukan hanya tempat kita mendengarkan firman Tuhan, tapi juga tempat kita berdoa, mencurahkan keluh kesah kita, memohon berkat-Nya. Ibadah itu satu paket, menyembah, memuji atau menyanyi, memberi persembahan, mendengarkan firman, dan berdoa. Ada di sini ketika menyanyi dia tidak menyanyi, atau ketika pemberitaan firman dia hanya tidak fokus. Kalau yang berdoa, yang keluar itu banyak. Jangan saudara, diabaikan satu, kalian tidak mendapat kepenuhan berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang perlu kita perhatikan dari Daud adalah pada waktu Tuhan akhirnya melarang dia untuk membangun bait Allah dan mengatakan bahwa Salomo lah yang akan membangunnya, maka Daud mati-matian berusaha menyediakan segala yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah. Sekalipun ia tidak bisa memakai bait Allah itu, tetapi ia berjerih payah untuk menyediakan semua kebutuhan pembangunannya. Daud mau membangun bukan untuk kepentingannya dan untuk dirinya sendiri, tetapi betul-betul karena cintanya kepada Tuhan. Ayat 3. Daud memberikan persembahan yang sangat besar, 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak. Perhitungan pada waktu itu, satu talenta sekitar 34 kilogram. Jadi jumlahnya sekitar 100.000 kilogram emas. Harga emas sekarang 1 kilogram 960 juta 600 rupiah, 600.000 rupiah. Total sekitar 960 triliun baru dari emas. Itu yang diberikan oleh Daud. Belum lagi
kalau kita menghitung 7.000 talenta perak. Memberikan persembahan atau sumbangan benar-benar harus lahir dari rasa cinta kita kepada Tuhan. Pemberian taso untuk gereja, iuran pembangunan, dan persembahan-persembahan lainnya yang kita berikan untuk pembangunan harus lahir dari rasa cinta kita kepada Tuhan, seperti yang Daud lakukan. Di sini kita juga belajar bahwa harus ada pengorbanan pribadi untuk pelayanan gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud menceritakan kepada seluruh jemaat tentang komitmennya sendiri dalam pembangunan. Dan sekarang dia menantang mereka untuk komitmen memberi kepada Tuhan. Daud mendorong jemaat supaya melibatkan diri dan berkontribusi untuk pekerjaan pembangunan bait suci atau gereja. Ini teladan yang baik dilakukan Daud dan juga menjadi tugas kita untuk menyemangati orang lain dalam pekerjaan pembangunan. Jangan kita yang mempengaruhi orang lain dengan kata-kata membebani dan lain sebagainya, kata-kata yang melemahkan orang lain untuk memberi. Jangan. Kita harus menyemangati supaya orang lain betul-betul dengan tulus, dengan rasa cinta, mereka bisa memberikan untuk Tuhan. Saya berharap ke depannya panitia pembangunan bisa menerapkan cara seperti Daud. Panitia dulu bicara entah uang atau barang dipersembahkan untuk pembangunan, kemudian melemparkan kepada jemaat apa yang bisa diberikan untuk pembangunan gereja. Firman Tuhan ini bukan hanya menjadi catatan sejarah bagi kita, tetapi untuk dilakukan. Firman Tuhan ini yang kita baca dan renungkan saat ini bukan hanya untuk kita kagumi. Firman Tuhan ini harus kita wujud nyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan sikap kita memberi persembahan kepada Tuhan? Kita harus memberi dengan hati yang rela, dengan hati yang utuh, dan kita memberi dengan sukacita. Berikan kepada Tuhan apa yang saudara bisa. Tuhan tidak ingin saudara memberi kepadanya karena tekanan atau karena adanya aturan atau program yang mengikat. Karena Tuhan tidak ingin saudara mengeluh atas apa yang saudara telah berikan. Merupakan penghinaan bagi Tuhan, bagi seseorang untuk berbalik dan mengeluh atas apa yang telah dia berikan. Tuhan tidak pernah menginginkan hal itu terjadi. Oleh karena itu Tuhan selalu ingin pemberian saudara datang dari hati saudara sendiri. Apa yang saudara inginkan dalam hati saudara untuk diberikan kepada Tuhan dengan rela dan sukacita, berikanlah kepada Tuhan. Yang tidak bisa saudara berikan dengan rela dan sukacita, jangan saudara berikan. Jika saudara memberikan persembahan dengan tidak ikhlas, maka jangan lakukan itu sama sekali. Itu tidak ada nilainya. Tuhan tidak tertarik padanya. Saudara, begitulah yang dilakukan Daud dan seluruh jemaat, memberikan hati yang utuh dengan rela kepada Tuhan. Dan ada kegembiraan yang luar biasa, ada sukacita yang nyata dalam memberi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melaksanakan pengucapan syukur untuk pembangunan gereja Tuhan. Tuhan menggerakkan hati kita untuk berpartisipasi dalam penyelesaian gedung gereja sekolah minggu. Mari kita merespon dengan baik untuk pelayanan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentunya kita harus melakukannya dengan rela, tulus hati, dan penuh sukacita. Kita harus bersukacita. Jangan coba-coba tidak bersukacita. Harus bersukacita. Hari ini, hari sukacita, hari gembira, kita memberi untuk Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk pembangunan gereja Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.